Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 8 melalui video streaming ini. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan kita, dan kita mendapatkan berkat di kehidupan beriman kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini oleh Bapak Penatua Richard Saimema. Sebelum kita memasuki ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kami merasa tidak layak untuk melayani-Mu karena dosa-dosa kami. Namun karena kematian-Mu menembus dosa-dosa kami dan memberi jaminan hidup kekal. Oleh karena itu, kami rindu untuk memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami. Pemberian terbaik yang bisa kami lakukan adalah memberi diri kami untuk melayani. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema memberi diri dan harta benda. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikan, hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan telah memimpin, melindungi, bahkan memberkati kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan pimpin, tuntun dan berkatilah kami, agar di malam ini kami hendak membacakan sedikit daripada berita firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dapat boleh dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengar. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Esra, pasal yang kedua, ayat yang ke-64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor kedelai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 selai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah. Malam ini kita bersama-sama akan merenungkan akan isi firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari dalam Esra 2 ayat 64 sampai dengan 70. Kitab Esra dilatar belakangi kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Esra adalah seorang yang kembali ke Yerusalem bersama-sama imam dan orang-orang Lewi. Ia melayani pada rentan tahun 680 sampai dengan 580 sampai dengan 540 sebelum Masehi. Sebagai imam, nabi, dan ahli Taurat. Nama Esra ialah Allah menolong.
setelah Kores Raja Persia menaklukkan kerajaan Babel, dia memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem dan mendirikan rumah bagi Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rombongan yang pulang dari pembuangan tidak hanya orang Israel, tetapi juga ternak peliharaan mereka, sejumlah 736 ekor kuda, 245 bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Ini membuktikan bahwa bangsa Israel semasa ada di pembuangan, bangsa Israel juga diberkati Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam penindasan, tetapi lewat apa yang mereka giring atau apa yang mereka bawa dari pembuangan ke tempat asal mereka, di sini kita bisa melihat bahwa begitu banyak harta yang mereka miliki pada saat mereka ada di dalam pembuangan. Berarti kita harus menyadari bahwa selama bangsa Israel ada di tempat pembuangan, bangsa Israel ini selalu diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal itulah yang membuat mereka pulang dari pembuangan, tidak hanya membawa diri sendiri saja, mereka pun juga membawa semua harta benda yang diperoleh selama bergiat di tempat pembuangan. Fokus kembali kepada membangun bait suci, mengerahkan mereka untuk mengarahkan segala daya upaya yang ada. Tidak hanya sumber daya manusia yang dikerahkan, tetapi juga berbagai persembahan, kerinduan mereka agar rumah Tuhan dapat segera berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kerinduan untuk membangun rumah Tuhan disertai dengan tekad yang bulat. Selain itu juga ditindaklanjuti dengan kesatuan hati untuk mendukung baik dengan tenaga maupun dengan dana. Sesuai dengan judul khotbah kita di malam hari ini yang berjudul memberi diri dan harta benda, kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, mereka telah menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah sehingga mereka diberkati. Dan berkat yang mereka dapat dari Allah, mereka kembalikan itu untuk memuliakan Allah. Mereka persumbangkan itu untuk membangun rumah Allah. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-69. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu. Sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 selai kemeja imam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita teladani dari perjalanan bangsa Israel ini sangatlah menjadi satu patokan atau sangatlah menjadi satu contoh kepada kita. Bahwa dengan keberadaan mereka di tempat pembuangan, entah pekerjaan mereka sebagai budak, entah pekerjaan mereka sebagai tukang kayu, entah pekerjaan mereka sebagai tukang batu, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan mereka diberkati. Dan mereka juga memperoleh harta, memperoleh berkat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka miliki, mereka kembalikan itu kepada Tuhan untuk membangun rumah Tuhan yang sudah porak-poranda itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang kita lihat tidak semua dari mereka bangsa Israel pada kloter pertama ini yang memberikan sumbangan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebagian dari keluarga yang mempersembahkan secara sukarela dan memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Sebagian besar keluarga lainnya tentu juga ikut berpartisipasi. Di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Mereka sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sehingga mereka diberkati. Sekarang jadi pertanyaannya, bagaimana kita? Di dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang sendiri merasa bahwa saya sudah diberkati. Bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan. Tetapi realisasi dari perkataan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa sampai saya mengatakan bahwa tidak ada? Saya kasih contoh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita pasti akan masuk surga. Sementara kita tidak pernah memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak pernah memberikan diri kita untuk terlibat di dalam pelayanan gereja atau di dalam pelayanan apapun. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ini orang Kristen dan kita akan masuk surga? Ada hal yang lebih fatal, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita kadang-kadang lebih banyak meminta daripada Tuhan. Padahal kita lupa bahwa napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui talenta kita, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita dapat, kita tidak pernah menyadari dan kita tidak bersyukur, tapi malah kita mengeluh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tidak pernah memberikan persembahan. Kita lupa. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu kaya. Tidak. Kita berada di bawah naungan satu organisasi gerejawi pada zaman ini. Kalau saya boleh berbicara mungkin di Jemaat Kasih Setia. Kalau tidak didukung dengan dana, tidak didukung dengan materi, bagaimana gereja ini bisa berjalan. Tapi itulah. Kadang-kadang kita selalu menganggap sepele. Kita selalu menganggap bahwa, udahlah nanti aja yang lain juga ada memberi. Tetapi kita lupa bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan dengan tubuh, bukan dengan pikiran, perbuatan, tetapi segala sesuatu yang dimiliki oleh kita lewat berkat-berkat yang kita dapat dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan zaman ini, kita kadang-kadang berpikir bahwa masuk gereja saja sudah cukup. Jadi majelis saja sudah cukup. Jadi pengurus kenapel kata sudah cukup. Ataupun jadi panitia apapun yang terlibat di dalam pelayanan gereja saja sudah cukup. Tapi bukan itu Bapak Ibu yang minta oleh Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan, kita harus memberi sumbangsi pikiran, tenaga maupun apa yang kita miliki. Kalau kita sudah terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita bisa memberikan sedikit apa berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk memajukan akan organisasi atau pelayanan ini. Inilah yang menjadi problema di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tidak mengatakan anak-anak Tuhan. Kalau saya mengatakan anak Tuhan, ya tidak semua anak Tuhan. Tetapi saya mengatakan orang Kristen. Karena kenapa? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak terpikir oleh kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi marilah lewat firman Tuhan di malam ini, kita diajak bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Bukan fisik atau bukan tubuh, tetapi sifat, tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita berikan kepada Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kita juga punya kewajiban untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh kita. Untuk menunjang pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Itulah kewajiban kita. Itu hak Tuhan. Tuhan meminta itu. Dan kenapa? Napas kehidupan berkat yang sudah saya kasih kepada, ya Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan itu kepada Tuhan lewat apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk selalu dan senantiasa mengintrospeksi diri sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Untuk selalu melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita ada di dalam Tuhan.
apa yang terjadi dalam kehidupan kita apabila kita jauh dari Tuhan. Kita coba mengintrospeksi kehidupan, kita coba melihat ini ke belakang. Kita mengintrospeksi diri kita mengintrospeksi kehidupan kita, perjalanan keluarga kita lihat di sini. Jangan apabila terjadi suatu masalah dengan keluarga, ini cobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tidak dicobain itu susah, apalagi dicobain. Karena kenapa? Tuhan selalu sayang kepada kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memberi apa yang kita minta. Tetapi kita juga sebaliknya harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa, kami panggil, kami sembah melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali Tuhan, kami datang menghampiri Tuhan, seraya mengulangkan segala puji dan syukur atas pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di malam ini Tuhan kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam menindaklanjuti kehidupan mereka untuk membangun, rencana mereka untuk membangun rumah Tuhan. Mereka telah berpartisipasi aktif lewat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk itu Tuhan, pimpin, tuntun dan berkatilah kami, agar kami mau mengikuti teladan seperti bangsa Israel. Agar kami mau menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha dan kegiatan kami, semua adalah pimpinan, tuntunan dan pertolongan Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami mau selalu membalikan itu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di malam hari ini Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Situasi dan kondisi bangsa yang menghadapi COVID-19 ini Tuhan.
Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin, menuntun, bahkan memberkati kami bangsa Indonesia. Sehingga dari awal perjalanan COVID-19 sampai di penghujung atau di pertengahan ini Tuhan, kami selalu diberkati Tuhan dan kami selalu dapat menyelesaikan itu dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi sampai kepada aparat yang terendah pun Tuhan. RT RW Tuhan berkati. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka di dalam mereka menindaklanjuti penyelesaian COVID-19 lewat vaksin-vaksin yang sedang dilakukan ya Tuhan. Agar lewat campur tangan Tuhan ini semua boleh berjalan dengan baik dan boleh dapat terselesaikan dengan baik. Guna mensejahterakan kembali akan rakyat atau saudara-saudara kami di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya penanggulangan oleh para dokter dan tenaga medis yang selama ini mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam menangani COVID-19 maupun di dalam menjalankan tugas melaksanakan vaksin. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, para medis. Lewat campur tangan Tuhan, mereka boleh dapat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan tugas ini ya Tuhan. Lewat campur tangan Tuhan, semuanya ini boleh dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami juga berdoa pada para korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka. Tuhan, segala obat penawar dokter yang mengurus mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga keluarga mereka di rumah atau keluarga mereka yang sedang menunggu mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga Tuhan secara khusus gereja-Mu di dunia ini, GPIB di Indonesia, bahkan secara khusus GPIBK setia dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta James Erick Manampi, Presbiter, pengurus Kenam PLK, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan berkati agar semua program atau rencana yang akan kami jalankan untuk menata layani akan pelayanan di Jemaat Muka Setia ini Tuhan Yesus, semua itu boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga di sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 8. Mereka yang sedang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan ataupun kenaikan pangkat atau dan sebagainya Tuhan berkati mereka. Agar di dalam sukacita mereka selalu ingatan Tuhan. Agar mereka menyerahkan akan sukacita itu kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada mereka yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Berkati akan segala obat penawar yang mereka pakai. Agar lewat campur tangan Tuhan mereka boleh berangsur-angsur menjadi sembuh. Kami berdoa Tuhan ya Tuhan secara khusus untuk keluarga kami sektor pelayanan 1 sampai 8 yang mengalami perubahan ekonomi karena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan buka jalan kepada mereka ya Tuhan agar lewat campur tangan Tuhan mereka boleh bisa mendapat berkat-berkat di tempat yang lain ya Tuhan Yesus untuk menghidupi akan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar tempat ini yang bersama-sama kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Semua orang di dalam komplek asrama Polri ini ya Tuhan. Terutama kepala asrama, semua orang yang terlibat dalam kepengurusan, tetangga RT RW Tuhan berkati. Agar lewat campur tangan Tuhan mereka selalu memberikan izin kepada kami untuk melakukan ibadah ini. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta dalam surga. Banyak lagi ya Tuhan yang hendak kami sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahuinya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, inilah doa syafaat kami
yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Laksanakan dalam hidupmu, firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, buatkan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap terus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.